Saya 3 hari 2 malam itu makan nasi basi di tengah hutan. Kalau ingin saya melihat bagaimana susahnya masyarakat saya di perbatasan. Tetapi kondisi jalan begini, Bapak Pimpinan. Baru sebulan di Malaysia, nilai rupiah makin gak ada harganya. Pasti lu nanya, Bang, kenapa sih bisa begitu? Jadi, salah satu alasannya adalah karena Indonesia punya utang luar negeri yang lebih gede. Dan mayoritas dibayar pakai dolar. Nah, karena banyak butuh dolar, jadi permintaan dolar naik. Otomatis rupiah turun. Sementara Malaysia mereka jaga utang lebih terkendali dan ekspornya juga kuat. Jadi ringgit lebih stabil. Kemudian Malaysia juga punya cadangan devisa yang lebih tinggi per kapita. Dan suku bunga mereka juga sering lebih menarik buat investor. Jadi kalau ditanya, terus investor asing milih kemana bang? Ya jelas lebih milih ke Malaysia. Karena iklim ekonominya dianggap lebih aman. Jadi, bukan cuma soal angka, tapi juga soal kepercayaan. Gimana menurut kalian? Apa yang bisa Indonesia benahi biar mata uang kita nggak lemah terus? Tulis dong di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Mata uang rupiah kian makin melemah dari tahun ke tahun. Video ini mungkin kalau netizen yang suka marah-marah, netizen yang suka mencaci maki, netizen yang suka menghujat, udah nggak usah ditonton. Daripada nanti kalian ujung-ujungnya berkomentar yang bukan-bukan. Tetapi dari video ini rame sahabat-sahabat kita yang menceritakan tentang keadaan suatu ekonomi di dua negara antara Indonesia dan Malaysia. Ringgit semakin stabil, sedangkan rupiah kian melemah. Tetapi kita di sini bukan hanya berbicara tentang ringgit dan juga rupiah. Keadaan ekonomi di negara kita memang sedang tidak baik-baik saja. Di saat negara tetangga yang lainnya kebanjiran investor asing untuk menanamkan modal di suatu negara tersebut, justru kita hanya sebagai penonton. Bahkan baru-baru ini ada investor asing yang memilih pergi dari Indonesia daripada berinvestasi di Indonesia. Ya mungkin karena dinilai dari keadaan stabilitas ekonominya sedang tidak baik-baik saja, sedangkan di negara tetangga stabilitas ekonominya itu baik-baik saja. Tentunya sebagai seorang pengusaha ya pasti milih yang stabilitas ekonominya baik-baik saja. Tetapi dalam hal ini mudah-mudahan Indonesia masih bisa memperbaiki ekonomi yang ada di negara tetangga kita. Bang, kamu kan nggak pakar ekonomi. Iya, saya tidak pakar ekonomi. Tetapi apa salahnya kalau kita memberikan informasi yang dimana masyarakat kita kadang-kadang selalu lebih mendengar berita-berita yang nyaman tentang negara kita, meskipun fakta pahitnya ya kan, fakta pahitnya ya, keadaan di negara kita sedang tidak baik-baik saja. Nanti ada pula yang berkomentar, kamu suka membuat berita yang jelek-jelek tentang negara kamu sendiri. Sahabat-sahabatku semua, sebelum saya mereaksi video-video seperti ini, media kemudian berbagai youtuber lain itu juga sudah memberitakan, TV nasional juga sudah memberitakan. Tetapi dari hal ini kita perlu kesadaran agar kita berbenah bersama-sama. Jadi jangan sedikit-sedikit, jangan banding-bandingkan Indonesia dengan Malaysia. Ini bukan membanding-bandingkan, tetapi kita biar tahu seberapa majunya negara tetangga kita ke hadapan. Sedangkan kita masih stuck di sini aja. Ringgit harusnya ya kan, kok ringgit harusnya sih, rupiah harusnya yang makin tahun ke tahun itu harusnya makin stabil. Tapi fakta memang tidak bisa dipungkiri bahwa ringgit negara tetangga kita itu lebih stabil dibandingkan rupiah. Bahkan di daerah perbatasan yang berada di Kalimantan juga cukup viral, menjadi perhatian media internasional juga. Salah satunya kita juga bisa melihat ketimpangan yang begitu sangat-sangat beda jauh. Bahkan mereka sampai bilang perut di Malaysia tapi hatinya di Indonesia. Begitu sahabatku semua.
Maksudnya segala kebutuhan itu mereka bergantung kepada Malaysia, keperluan untuk hidup sehari-hari. Ya memang, sahabat-sahabatku semua, mungkin akses tersebut kalau kita pergi ke kotanya lebih jauh ya, tapi kalau dengan negara tetangga itu lebih dekat. Kemudian dari soal segi pembangunan di daerah perbatasan itu juga perlu diperhatikan, perlu disuarakan. Kasihan saudara-saudara kita yang hidup di daerah perbatasan. Kemudian bicara bab soal lapangan pekerjaan di Indonesia sekarang, faktanya kita bisa melihat sendiri ya, di berbagai video-video di TikTok maupun di berita TV nasional Indonesia. Banyak sekali pelamar pekerjaan yang ribuan, kadang-kadang butuh 1.000 orang, yang datang sampai 7.000 orang. Ini menunjukkan bahwa lapangan pekerjaan di negara kita itu memang kurang. Maka dari itu, kalau kalian mungkin punya saudara-saudara yang bekerja di luar negara, tapi dengan catatan resmi, misal kata ada lowongan pekerjaan di negara tersebut, ikut saja. Kalau mau kerja ke luar negara, daftar melalui PT resmi. Jadi kalau misal kata kita di negara sendiri dengan upah yang kadang-kadang bisa dibilang cukup-cukup untuk makan, ya kalau sebagai anak muda lebih pilih merantau ke luar negara tetapi dengan catatan yang resmi. Nah, sahabat-sahabatku semua, mungkin kalau saya mereaksi berita-berita yang tidak nyaman di telinga kalian, ya mohon maaf. Sebenarnya ini untuk pengajaran kita, supaya kita itu juga bisa melihat fakta yang terjadi di negara kita untuk lebih belajar lagi, untuk lebih meningkatkan skill kita supaya kita itu juga bisa bersaing dengan negara tetangga. Bukan beras habis joget solusinya itu enggak solusi, beras habis kerja solusinya itu baru benar. Oke, kita reaction videonya. Tetapi kondisi jalan begini, Bapak Pimpinan, saya pernah 60 kilo itu 6 jam. Jakarta Bogor di sini kita tidak sampai 1 jam. Tetapi di sana itu 60 kilo itu 6 jam. Terakhir tahun 2023 saya lewat darat, Pimpinan, dari Malino ke Krayan, Induk, saya tempuh 3 hari 2 malam. Kami menginap di pinggir jalan yang mobil kami itu diderek dengan bulldozer atau ekskavator. Karena ingin saya melihat bagaimana susahnya masyarakat saya di perbatasan. Ya. Untung mereka masih NKRI, tapi perutnya Malaysia, Pimpinan. Kita ini negara besar, negara Republik Indonesia, negara besar. Kita malu ketergantungan semuanya selalu dari Malaysia, malu sebenarnya. Tapi mau di apa? Memang kondisi keuangan kita ini yang belum mampu untuk menjangkau. Saya sangat sedih, Pimpinan. Saya 3 hari 2 malam itu makan nasi basi di tengah hutan. Bagaimana masyarakat saya? Kalau saya putarkan video-videonya, mungkin pimpinan dan anggota dewan yang terhormat bisa menangis melihat suasana masyarakat kita di Kalimantan Utara. Lagi rame Mas Wapres Gibran bahas bonus demografi dan mendorong anak muda Indonesia untuk belajar AI. Tapi kalau menurutku ada hal lain yang jauh lebih mendesak buat dibenahi sih. Loh kok bisa? Karena untuk melakukan hal yang paling mendasar aja kita masih gagal total ya. Misal masalah sampah, kita jelas-jelas sejak TK kita diajarin jangan membuat sampah sembarangan. Tapi apa kenyataannya? Kota-kota kita penuh dengan sampah, pantai dan laut kita penuh dengan sampah, dan sungai-sungai kita pun juga penuh dengan sampah. Yang ironis justru ada bule yang datang ke Indonesia buat bikin aplikasi pendidikan soal sampah, karena saking mirisnya dia ngelihat masalah sampah dan lingkungan di negeri ini. Padahal mungkin dia sendiri nggak pernah diajarkan kalau kebersihan itu sebagian dari iman ya. Belum lagi soal permasalahan pungli. Aku sendiri udah pernah ke lebih dari 50 negara di dunia, dan seumur-umur nggak pernah ketemu yang namanya tukang parkir, dul. Dan nggak cuma soal parkir aja. Di Indonesia ini kadang orang buka usaha aja ada punglinya, mau ngurus dokumen ada punglinya, dan bahkan udah meninggal pun kadang masih kena pungli ya. Dan yang paling mengkhawatirkan menurutku soal permasalahan mengambil sesuatu yang bukan haknya sih. Apalagi seakan-akan ini udah mendarah daging dari atas sampai
sampai ke yang paling bawah. Misal kalau ada truk terguling, seringkali muatannya justru malah dijarah warga sekitar, seakan-akan itu rezeki yang diturunkan dari langit. Apa mereka nggak pernah mikir, kalau pemiliknya udah kesusahan truknya rusak, kok justru malah ditambahin susahnya dengan dagangannya dijarah. Makanya kalau permasalahan mendasar semacam ini aja kita nggak bisa menyelesaikan, mau kita lagi bonus demografi sekalipun, menurutku Indonesia emas masih sekedar mimpi dan retorika ya. Faktanya, kita bisa melihat sendiri daerah yang berada di perbatasan Malaysia. Sampai-sampai Pak Gubernur mengatakan perutnya itu diisi daripada Malaysia. Untung mereka masih NKRI. Dari segi akses jalannya pun begitu sangat memprihatinkan. Sebenarnya ini bukan tentang permasalahan Indonesia tidak punya uang ya, tetapi ya mohon maaf lagi, akibat ulah orang-orang yang kadang-kadang pejabat di negara kita itu suka korupsi, sehingga dana untuk pembangunan jalan kadang-kadang tidak dipergunakan, justru digunakan untuk foya-foya, untuk memperkaya diri sendiri. Itu sudah sering terjadi di negara kita. Harapan saya sebagai masyarakat Indonesia, mudah-mudahan daerah yang berada di perbatasan itu benar-benar diperhatikan. Kasihan para sahabat-sahabat kita yang tinggal di daerah perbatasan. Lagi-lagi akses internet di sana pun juga sulit. Banyak sahabat-sahabat saya yang bercerita tentang kehidupan di perbatasan. Ternyata mereka untuk menuju akses kotanya itu sangat jauh dengan jalan yang berlumpur. Bagaimana sahabat-sahabatku semua? Ini perlu kita suarakan. Bahkan bahan-bahan keperluannya itu bergantung kepada Malaysia. Ini sangat bisa dikatakan, kenapa sih Indonesia dengan semboyan negara kaya raya, kekayaan alamnya luar biasa, tapi pada faktanya di sisi lain belum bisa mensejahterakan seluruh masyarakatnya. Jadi video ini memang tidak enak didengar ya, tapi ini sebagai bentuk informasi yang begitu penting yang perlu sahabat-sahabat ketahui, biar kita itu juga sama-sama tahu seperti apa di daerah perbatasan. Oke, kita langsung lanjut video berikutnya. Kalian tahu nggak, kenapa banyak investor asing lebih pilih buka pabrik di Vietnam daripada di negara kita sendiri? Ini bukan soal upah murah, bukan soal pasar, bukan soal tenaga kerja, tapi soal mindset pemerintahnya. Di Vietnam, pebisnis itu dimudahkan. Kita datang sebagai investor, tinggal bilang butuh tanah 1 hektar misalnya. Pemerintah mereka langsung carikan. Butuh 5.000 karyawan, pemerintah mereka siapkan. Butuh bangun pabrik, pemerintah sambungkan kita ke kontraktor terbaik. Nggak ada pungli, nggak ada calo, nggak ada izin-izin ribet yang harus diurus sendiri. Pebisnis cukup fokus dagang, jualan, kemudian produksi. Urusan teknis negara yang bantuin karena mereka tahu kalau bisnis lancar, ekonomi jalan. Sekarang kita bandingkan dengan Indonesia. Mau cari tanah dicaloin, mau bangun dipalakin, mau rekrut orang kena ormas. Urus izin dari A sampai Z semua harus kita hadapin sendiri. Setelah buka pun juga didemo oleh karyawannya sendiri. Dan yang lebih parah mindsetnya. Kalau kamu mau buka usaha berarti kamu orang kaya. Kalau kamu orang kaya ya bagi-bagi dong. Padahal harusnya orang buka usaha itu bawa solusi, bukan beban. Bawa lapangan kerja, bukan jadi sapi perah. Dan selama cara pandang ini nggak berubah, jangan heran kalau kita cuma nonton sementara tetangga kita bisa maju lebih pesat. Kau nggak mau balik ya bodoh aja. Peluang di sini kau bagus. Kamu di Amerika di mana pasti akan second class. Nggak akan bisa kau first class citizen. Kamu first class citizen di Indonesia, di kampungmu ini. Dan kalau kau udah punya ilmu, kau bawa kemari dengan peluangnya begini banyak, Anda akan jadi somebody. Kalau di luar kamu ya hidup enak pasti, tapi ya udah jadi pesuruhnya kapitalis itu tadi. Gak pedulilah saya sekarang ada di kelas apa aja, terserah dah pokoknya selama keuangan saya aman lancar. Mau itu di kelas 2, kelas 3, kelas 6 terserah dah. Selama emang ketika saya balik ke Indonesia, keuangan saya stabil dan kalau mau buka usaha ada modal gitu loh. Pokoknya selama ada peluang mah gak peduli lah saya mah gitu ya kan. Bukan berarti gak cinta Indonesia nih bapak nih ya, tapi
pemerintahnya itu kalau bikin peraturan tuh nggak kira-kira. Kadang-kadang gaji di Indonesia juga nggak cinta sih sama rakyatnya gitu loh kan. Ini buat semua perusahaan gitu loh. Bayangkan gitu loh ya kan, mau daftar penjaga toko aja udah kayak disuruh jadi model Jakarta Fashion Week anjir. Harus tinggi semampai, putih, burinyai, burinong gitu loh ya kan. Kayak mana itu? Ini buktinya nih Pak ya. Ada orang yang cinta Indonesia, pengen berkarir di Indonesia, tetap aja susah Pak. Nih, dia orang pinter nih Pak nih. Gagal, karena apa? Karena fisik, tinggi badan lah, segala macem lah. Mohon maaf Pak, dia mau ngelamar kerja, bukan mau ngelamar jadi model atau nggak jadi. Apalagi buat teman-teman yang lagi kuliah di luar negeri, kalau ada kesempatan buat berkarir di negara tersebut ya lanjutkan aja gitu loh ya kan. Bukan berarti kita tuh nggak cinta tanah air Indonesia, bukan. Jiwa nasionalisme itu nggak harus kita berada di negara tersebut gitu loh. Tapi dimanapun kalau kita cinta Indonesia itu akan tetap cinta, karena cinta itu ada di hati gitu loh kan. Terkait ngebangun Indonesia gitu loh, bangun dulu aja diri sendiri gitu loh kan. Makmurkan dulu finansial diri sendiri. Kalau udah merasa makmur, kalau udah merasa aman, baru dah tuh bantu ngebangun negara Indonesia dengan membuka lapangan pekerjaan. Nah contohnya kayak saya pun mudah-mudahan sih nanti beres di Australia bisa bikin usaha yang ngebantu negara kita juga untuk mengurangi pengangguran gitu loh kan. Nah gitu Bapak, ini tuh kabur bukan hanya sekedar kabur, sebenarnya harusnya jadi bahan evaluasi gitu loh. Ada ketidakpuasan gitu loh, khususnya untuk anak-anak muda yang dirasa mereka punya pendidikan oke, punya skill oke, tapi mereka tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan, kayak gitu. Itu harusnya jadi evaluasi gitu loh. Pokoknya nih buat teman-teman yang mau kabur aja dulu ke luar negeri, ke negara impian kalian, ingat, jangan main kabur-kabur aja gitu. Harus ada skill juga yang bisa dijual di negara tersebut. Harus ada skill yang bisa survive, yang bisa membuat kalian survive di negara tersebut gitu loh. Jangan ikutan tren kabur aja ke Australia, gede gajinya gitu loh. Kalau ilegal mah ya jangan, tampol juga gitu. Itu yang ada nyusahin diri sendiri juga nyusahin negara gitu ya kan. Makanya kalau mau kabur aja dulu dilihat nih skill kita. Apakah udah mumpuni, apakah sudah cukup atau belum. Kalau belum, upgrade dulu. Nanti kalau ada kesempatan, gas. Kalian lulus S1 sekarang, kalian di bawah 30 tahun, nggak bisa bahasa Inggris, kursus. Kemana aja dah, terserah. Pokoknya mau ke emak kalian, nenek kalian, terserah. Atau kalian sekarang nih punya skill IT, masak, bisa bahasa Inggris, cari negara yang sekiranya bisa memberikan peluang kehidupan yang lebih oke. Di negara tujuan atau di negara-negara maju itu emang pajaknya gede, emang pengeluarannya juga lebih gede, emang resikonya juga lebih tinggi. Tapi kalau kita punya skill, insya Allah kita bisa bertahan di negara tersebut. Ini tuh akan sangat berisiko bagi kita tuh yang nggak ada skill, datang dengan ilegal, kerja apa aja nanti digawein, akhirnya nangis pengen balik gitu loh. Jadi jangan hanya kabur-kaburnya aja ya, skillnya tingkatin dulu. Terus masalah disuruh-suruh nggak apa-apa, saat ini saya nggak apa-apa banget gitu loh disuruh-suruh di negara ini gitu loh. Karena di negara Indonesia pun yang namanya kerja pasti disuruh-suruh gitu loh ya kan. Kecuali saya jadi bos tambang gitu ya kan, yang punya tambang batu bara gitu ya kan, kolaborasi nih kita nih sama Pak Luhut ya, bisa jadi ya kan. Boleh ya Pak, saya diangkat jadi komisaris kalau balik ke Indonesia. Siap. Kemiskinan di Indonesia yang kadang-kadang datanya itu berbeda dengan data dunia. Kok bisa seperti ini? Data angka kemiskinan di Indonesia berbeda antara data milik Badan Pusat Statistik dengan data World Bank. Dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025, pada 2024 angka kemiskinan Indonesia versi Bank Dunia terungkap sebesar 60,3%. Jumlah ini setara dengan 172 juta orang dari 285,1 juta penduduk Indonesia jika mengacu kepada jumlah Susenes 2024 milik BPS. Penentuan angka kemiskinan oleh World Bank berdasarkan ambang batas garis kemiskinan negara menengah atas, yaitu pengeluaran per kapita sebesar $6,85 per hari. Indonesia masuk kategori negara menengah atas pada 2023 oleh World Bank usai gross national income mencapai $4.580 per kapita. Sementara itu, World Bank juga memprediksi jumlah masyarakat miskin akan turun, yaitu menjadi 58,7% pada 2025, lalu 57,2% pada 2026, dan 55,5% pada 2027. Adapun jika dibandingkan dengan BPS, jumlah tersebut sangat berbeda,
BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 24,06 juta orang, setara dengan 8,57% dari total populasi per September 2024. Perbedaan ini disebabkan perbedaan rata-rata pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita BPS hanya sebesar Rp595.242 per bulan, sementara World Bank mematok sebesar Rp115.278 per hari, atau setara dengan 3,48 juta rupiah per bulan. Ya ampun, lo kuliah di luar negeri berasa lo paling tahu segalanya. Emang, ketika gue kuliah di luar negeri, gue ketemu orang dari berbagai macam perspektif dan budaya. Dan kebetulan gue juga kuliah di salah satu kampus yang cukup terkenal di Australia. Kalau lo bandingin sama kampus-kampus top yang ada di Indonesia seperti UI, ITB, UGM, masih bagusan kampus gue kemana-mana, Macquarie University. Jadi ketika lo bilang cara lo nyampein sudut pandang lo bener-bener gak mencerminkan lo kuliah di luar negeri, ya sayangnya gue sampai detik ini masih menjadi mahasiswa aktif di Macquarie gitu. Dan gue tahun ini lulus, dan tahun depan gue bakalan kerja full time. So, dan gue ada sedikit pesan aja ya buat teman-teman yang sekarang lagi kuliah di luar negeri, di kampus top-top dunia seperti Harvard, MIT, USyd, Unimel, UNSW. Kalau kalian ngonten di sosial media, be fucking bold. Jangan sampai berhenti ngonten, jangan kalian pendem aja perspektif kalian, apalagi yang berhubungan dengan politik di negara kita. Ada isu-isu yang sedang berkembang di Indonesia. Kalau kalian ada pendapat yang ingin disampaikan, sampaikanlah. Karena jangan sampai orang-orang bodoh yang menyampaikan pendapat. Kalau orang-orang yang tidak memiliki reputasi, orang tolol, ya kayak gitu. At the end of the day, kalian lihat sendiri menteri kita yang gak qualified tuh masuk ke dalam pemerintahan gitu kan. Banyak orang-orang titipan yang hanya bermodalkan relasi aja yang bisa masuk ke kolam pemerintahan gitu kan. Walaupun gue pribadi juga gue enek, gue nggak mau juga kalau masuk ke kolam pemerintahan juga gitu loh. Tapi buat kalian, gue yakin pasti ada lah orang yang memiliki visi misi ke depannya untuk maju ke kolam pemerintahan gitu. So you have to be bold. Lo harus sampein pendapat lo dari sekarang. Lo harus proaktif gitu. Biar orang tuh kenal lo juga. Jadi jangan lo pendem. Gue yakin dalam dekade ke depan, anak-anak muda yang punya prestasi, yang kuliah di luar negeri, yang jujur dan bold, itu pasti akan ada visi misi yang ingin masuk ke kolam pemerintahan juga. Walaupun ada juga yang against the government. Dan itu nggak masalah gitu loh. We are very respectful. We have the mutual respect. Jadi ada orang yang masuk ke kolam pemerintahan, ada juga orang yang against the government. Dan untuk mengkritik government. Jangan sampai udah dari awal against tiba-tiba masuk. Itu yang tolol, itu yang bodoh. Indonesia tuh bodohnya kayak gitu. Udah demo, terus tiba-tiba masuk jadi DPR. Ini apa sih? You guys are very inconsistent. Gue dari awal gue tidak akan masuk ke government. Jadi kalau ada orang yang mau masuk government, gak apa-apa, tidak masalah. That's okay, that's a good thing untuk Indonesia ke depannya. Tapi masalah, look where I wanna see that. I wanna see those people. I wanna see those. Orang-orang tol semua isinya anak-anak pejabat yang tondef gitu. Coba dong orang yang dari bawah banget gitu. Bisa gak sih Pak ini anak-anak yang kuliah di luar negeri itu dibanyakin anak-anak yang dari ilmu politik gitu. Biar kedepannya tuh Indonesia bisa maju. Bukan cuman saintek doang. Tolol Indonesia ini, gue lihat pemerintahannya bodoh. Masih banyak persoalan yang perlu dibenahi untuk Indonesia menjadi salah satu negara menuju emas di tahun 2045. Dari hal-hal yang mendasar perlu dibuatkan sistem yang benar-benar tertata. Kemudian dari masyarakatnya juga perlu diedukasi. Salah satunya jangan buang sampah sembarangan. Tetapi semua itu jangan juga menyalahkan warganya. Kadang-kadang pemerintah setempat pun juga tidak memberikan fasilitas tempat sampah. Begitu sahabat-sahabatku semua. Dan perlu diketahui juga ternyata di negara kita transportasi sampahnya pun juga begitu sangat kurang ya. Atau truk-truk sampahnya itu sangat kurang. Beda dengan di negara tetangga lainnya.
Kalau hal yang mendasar saja belum bisa diselesaikan, apalagi hal-hal yang lain. Kemudian bicara soal investor, ternyata negara tetangga lainnya itu lebih banyak menarik investor asing, sedangkan di negara kita pungutan liarnya pun masih banyak. Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, preman-preman lah, apalah itulah. Ya memang tidak semuanya di Indonesia seperti itu, tapi dari kejadiannya sering mengalami kasus seperti itu. Ya kalau diterus-teruskan kita hanya bisa jadi penonton, sedangkan negara tetangga lainnya lebih maju ke hadapan. Satu hal lagi, masyarakat di negara kita kalau mendengar berita yang tidak nyaman di telinganya itu merasa seolah-olah negaranya itu direndahkan, menghina, menjelek-jelekkan, padahal ini suatu kritikan supaya kita untuk bisa berbenah bersama-sama. Oke, sahabat-sahabatku semua, cukup sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua, dan tentunya jangan anti kritik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.